Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sa'labah. Siang itu Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat beliau. Di antara sederetan para sahabat yang makmum di belakang Rasulullah, nampak seorang tengah baya yang kusut rambutnya dengan berpakaian lusuh. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, sahabat berpakaian lusuh itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah menegurnya, "Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid adalah kebiasaan orang-orang munafik?" Sa'labah kemudian menghentikan langkahnya. Ia sangat malu ditegur oleh Rasulullah. Tetapi apa mau dikata, terpaksa ia berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat, dan saat ini istriku di rumah belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Pakaian yang hanya sepasang ini kami pergunakan sholat secara bergantian. Kami sangat miskin. Untuk itu, wahai Rasul, jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, "Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat dari Rasulullah sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa seorang utusan Allah pasti didengar Allah. Itulah yang selalu menjadi angan-angan Sa'labah. Hingga keesokan harinya, ia kembali menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Rasulullah kembali menasihati, "Wahai Sa'labah, demi zat diriku berada di tangannya. Seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, Allah pasti mengabulkan. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar menjadi emas? Masjid-masjid akan sepi, semua orang akan sibuk menumpuk kekayaan dari gunung itu. Aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya, engkau akan lupa beribadah kepada Allah." Sa'labah terdiam mendengar nasihat dari Rasulullah, namun dalam hatinya berkecamuk. "Aku mengerti Rasulullah tidak mau mendoakan karena beliau sayang kepadaku. Beliau khawatir jika aku menjadi orang kaya, aku akan menjadi golongannya orang-orang yang kufur. Tetapi aku tidak seburuk itu. Justru dengan kekayaan yang kumiliki, aku akan membela agama ini dengan hartaku." Akhirnya Sa'labah pulang. Ia merasa malu apabila terus memaksa Rasulullah agar mau mendoakannya. Namun keesokan harinya ia tidak kuasa menahan dorongan hatinya untuk segera terbebas dari belenggu kemiskinan yang kian menghimpitnya. Ditemuinya Rasulullah. Ia memohon untuk yang ketiga kalinya agar Rasulullah mau mendoakannya. Kali ini Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau mengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah."
Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Tha'labah. "Peliharalah kambing itu baik-baik," pesan Rasulullah. Tha'labah kemudian pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tha'labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang yang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Tha'labah. Pagi itu, Tha'labah berjalan-jalan meninjau kandang-kandang kambing yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kambing yang terus berkembang biak. Aku harus pindah dari sini, mencari lahan yang lebih luas untuk menampung kambing-kambingku. Akhirnya Tha'labah menemukan lahan yang luas di pinggiran Madinah. Di sana ia membangun kandang-kandang baru yang lebih besar. Namun demikian, perkembangan kambing-kambing Tha'labah bagaikan air bah yang sulit dibendung. Kandang-kandang yang baru dibangun itu pun sudah penuh sesak oleh ribuan kambing. Dengan demikian, setiap hari Tha'labah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setiap sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu sholat zuhur dan asar saja. Kini, kandang-kandang yang baru dibangun Tha'labah di pinggiran Madinah sudah tidak lagi memenuhi syarat. Maka ia memutuskan untuk mencari area yang lebih luas lagi. Tentu saja area yang masih sangat luas itu berada jauh di luar Madinah. Tha'labah sudah tidak memikirkan lagi bagaimana ibadahnya bila jauh dari Madinah. Kepalanya sudah dipenuhi dengan hubbud dunya, hingga ia datang ke masjid hanya seminggu sekali, yaitu pada waktu sholat Jumat. Dengan semakin derasnya harta yang mengalir di rumah Tha'labah, kini ia lebih senang tinggal di rumah daripada jauh-jauh datang ke masjid. Bahkan, sholat Jumat pun ia tidak datang ke masjid. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Tha'labah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Tha'labah sudah menjadi orang kaya. Lembah-lembah di Madinah maupun di luar Madinah telah penuh sesak dengan kambing-kambing Tha'labah." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk menjadi amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dipandang sudah nisab zakat didatangi. Tak terkecuali, Tha'labah pun mendapat giliran. Kedua utusan Rasulullah membacakan ayat zakat di hadapan Tha'labah. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Tha'labah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Tha'labah mukanya berubah merah. Ia berang. "Apa-apaan ini? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut upeti, pajak. Sejak kapan Rasulullah menarik upeti? Hah? Aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Tha'labah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun, setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Sungguh celaka Tha'labah, celakalah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surat At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik.
Ayat itu segera menyebar ke seluruh muslimin di Madinah hingga ada salah seorang kerabat Sa'labah yang datang memberitahunya, "Celakalah engkau Sa'labah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu." Sa'labah tertegun, ia baru sadar bahwa nafsu angkara murka telah lama memperbudaknya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa, kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah, lalu ditaburkan di atas kepala Sa'labah. "Inilah perumpamaan amalanmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tetapi engkau menolak. Celakalah engkau, Sa'labah." Sa'labah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia semakin bersedih karena taubatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Sa'labah mencoba mendatangi Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Ia datang dengan membawa zakatnya. Apakah Abu Bakar menerimanya? Abu Bakar hanya berkata, "Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu. Bagaimana mungkin aku menerima zakatmu?" Demikian pula di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'labah mencoba menyerahkan zakatnya. Umar pun tidak mau menerima sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar tidak mau menerima zakatnya. Bahkan sampai Khalifah Utsman bin Affan juga tidak mau menerima zakat Sa'labah karena Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar tidak mau menerima zakatnya. Kehidupan yang hina dan penuh kemurkaan Allah telah menimpa seorang sahabat Rasulullah yang telah tenggelam di dalam gelimang harta hingga menyeretnya ke lembah kemunafikan. Ia telah melalaikan kewajibannya, ia telah mengingkari janji-janjinya, ia telah melecehkan kemuliaan Allah dan Rasul-Nya, sehingga membuahkan penderitaan yang kekal abadi di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.